ibadah doa kita, ibadah dalam kitab kita saat ini. Kita akan angkat pujian kita masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, beriaskan kekudusan.
kita mengangkat pujian lagi. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Mari rasakan kasih dan kuasa-Nya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, ini doa kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang hidup, Allah yang besar, kami muliakan, kami puji. Haleluya, 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 Terima kasih. Kami berterima kasih. Haleluya. kasih Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau sudah menghantar kami ke rumah-Mu pada sore ini.
Kami sungguh mengucapkan terima kasih. Kekuatan yang Kau berikan pada kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Tuhan. Bahkan sebentar kami rindu mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan yang akan Kau sampaikan kepada kami sore ini. Haleluya. Haleluya, terima kasih untuk waktu ini Bapa. Sebelum kami masuk lebih dalam ibadah ini, kami mohon pengampunan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami terhadap segala pelanggaran, segala kesalahan kami Tuhan. Cacat celah kami Tuhan Yesus, baik dalam perkataan, perbuatan, tingkah langkah kami yang mendukakan hati Tuhan. Sore ini kami mohon pengampunan dari-Mu, kami mohon perdamaian oleh kuasa darah Anak Domba Allah. Supaya apa yang kami buat pada sore hari ini Tuhan, diperkenan oleh Tuhan sendiri. Boleh menyenangkan hati Tuhan. Korban yang kami bawa sore hari ini menyenangkan hati Tuhan. Naik sampai ke tahta-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Ini kerinduan hati kami sore ini Bapa. Haleluya. Biar kuasa-Mu, lawatan-Mu bisa kami nikmati sore ini. Lewat pekerjaan Roh Kudus, lewat pekerjaan firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu yang kami rindukan, itu yang kami perlukan sore ini Tuhan. Haleluya. Berikan kepada kami roh kelemah lembutan, roh kerendahan hati, roh penyembahan kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk Engkau mengajar kami, membentuk kami, mengubah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, bekerjalah Roh Kudus. Urapi kami semua, terlebih urapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam tugas pelayanan pada sore ini. Urapi dengan urapan yang terbaru Tuhan, baik pemimpin pujian, para singers, pemain musik, pelayan multimedia, pelayan perjamuan, terlebih Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Allah dan kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Supaya kami boleh membawa pulang berkat Allah yang besar. Kuasa ibadah itulah kuasa firman Allah. Kami dapat mengerti, kami dapat memahami, kami dapat mempercayai firman-Mu. Dan kami diberikan kuasa untuk dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Itulah berkat yang besar yang Kau sediakan untuk kami sore ini. Tidak ada seorang pun dari antara kami Tuhan yang terlewat oleh berkat Tuhan. Tapi setiap kami akan membawa pulang berkat Tuhan yang besar. Baik kami yang hadir secara onsite maupun saudara-saudara kami yang mengikuti secara online Tuhan. Sama-sama kami mendapatkan berkat Allah yang besar. Berkat rohani, berkat yang kekal dari sorga. Berkat yang mendatangkan kehidupan buat kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu ada satu kuasa yang tidak suka. Kami bersekutu dengan firman-Mu, bersekutu dengan Roh-Mu, dengan kasih-Mu. Mendapatkan berkat lawatan keubahan dari Tuhan. Mendapatkan solusi kemenangan dari Tuhan. Yaitu setan iblis yang berusaha mengganggu, melemahkan kami. Kami satukan hati kami. Kami usir, kami hancurkan kuasa setan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau keluar dari antara kami. Kuasa-Mu kami patahkan. Darah Yesus yang berkuasa. Hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk kami. Menuntun, memimpin kami. Memberikan kami sukacita yang besar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kau gembala kami yang baik. Kau kepala gereja. Kau mempelai pria yang mengasihi kami. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, saya menyapa Bapak Ibu, saudari-saudari yang ada di rumah. Shalom, selamat sore. Selamat kita datang beribadah di rumah Tuhan. Kita angkat pujian sukacita kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa.
berkuasa dalam setiap pujian kita ya saudara-saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Kak Susan untuk berdoanya. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kami sembah itu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan kami di tempat-Mu ini Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Sehingga kami boleh berkumpul Tuhan, meninggi dan memuliakan nama Tuhan. Ini semua karena kasih dan anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Sehingga Engkau memberikan apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami sehari-hari juga Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sebelum kami memberi Tuhan, Tuhan akan menyucikan dan menguduskan apa yang kami bawa Tuhan. Agar apa yang kami bawa ini Tuhan boleh layak di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita dan dengan tangan yang terbuka Tuhan. Karena kami telah Engkau berkati dengan begitu banyak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan korban persembahan kita, kita angkat pujian oleh darah anak domba. Refnya. Darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Puji Tuhan. Terima kasih untuk setiap korban syukur yang sudah diberikan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Sebelumnya kita angkat pujian penyembahan kita. Siapa dapat memisahkanku? Saya undang untuk bangkit berdiri. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembela
baik, yang mengasihi. Sebab kau mempelaiku yang mengasihiku. Sebab engkau mempelai pria yang mengasihi kami. Haleluya. Sebab kau mempelai yang mengasihiku. Puji Tuhan, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Kami boleh merasakan perhatian Tuhan kepada setiap kami. Sehingga pada petang malam hari ini Tuhan, kembali Tuhan memberikan lagi kepada kami kesempatan, kesehatan dan kemauan untuk boleh ada di rumah Tuhan. Bapa di sorga, saat kami ada di dalam ibadah, sesungguhnya kami ada di dalam hadirat Tuhan. Dan saat kami ada di dalam hadirat Tuhan, kami ada dalam perhatian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh merasakan perhatian Tuhan yang begitu mengasihi kami. Sehingga kami percaya walaupun kami di dalam dunia ini banyak menghadapi masalah tantangan. Tetapi kalau kami ada di dalam perhatian Tuhan, maka tidak ada satupun perkara yang dapat mengganggu kami. Karena kami menjadi kesayangan Tuhan, menjadi biji mata Tuhan. Tuhan yang akan membela dan menolong kami. Sebab itu Tuhan ajar kepada setiap kami untuk tetap setia dalam ladang Tuhan, setia dalam setiap ibadah di mana Tuhan mengajak dan mengundang kami. Terima kasih Tuhan. Dalam hal ini juga Tuhan, dalam ibadah pendalaman Alkitab pada petang malam hari ini, kami percaya Tuhan sedang menunjukkan kasih dan perhatiannya kepada setiap kami. Lewat kebenaran firman Allah, Engkau mengajar, menegur dan menasihati kami. Supaya perjalanan hidup kami di dalam dunia ini berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyendengkan telinga rohani kami, iman percaya kami kepada kebenaran firman Allah. Ada kuasa iblis yang mencoba menghalangi. Oleh sebab itu kami berseru kepada nama Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, hai iblis kau keluar dari tempat ini. Terlebih dalam hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami sepenuhnya pada saat ini kami arahkan kepada kebenaran-Mu Tuhan, kepada kebenaran firman Allah yang pasti akan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, besar kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Gembala kami yang baik, Kepala Gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini karena kasih sayang Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah di dalam ibadah pendalaman Alkitab ini kita mau mengarahkan telinga kita ya semuanya kepada kebenaran firman Tuhan. Hari yang keempat kita masuk dalam program gereja kita yaitu ibadah dan puasa Daniel. Bagaimana, masih sehat saudara? Puji Tuhan. Masih semangat saudara? Ya lemah-lemah sedikit tidak apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari saya ajak kita membuka Daniel pasal yang ke-6 ya saudara. Ayat 5 dan 6 kita bacakan. Daniel pasal 6 ayat 5 dan 6. Ini judul perikopnya Gua Singa. Ini biasanya kalau guru-guru sekolah minggu pasti mengajarkan tentang Daniel di Gua Singa. Ini cerita yang favorit. Ya, untuk guru-guru sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu pasti tahu yang namanya Daniel di Gua Singa. Ya, kita baca di dalam ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, sekarang ini ya yang namanya pekerjaan, yang namanya usaha kita, apalagi kalau kita ikut perusahaan orang lain atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah.
Ini lagi gencar-gencarnya ini. Presiden kita ini mengadakan pembersihan, ya. Kemarin saya lihat, saya dapat satu quote dari Ibu Gembala, Presiden kita sedang menyoroti yang namanya kepegawaian di BUMN, ya. Sehingga dia minta para pembantunya, khususnya yang ada di Danantara, untuk mengaudit semua BUMN, mulai dari direksinya, ya, karena banyak sekali kebocoran, sudah bocor, sudah rugi, tapi masih menerima atau minta bonus. Kalau saudara dengar itu statementnya presiden kita bilang sampai ini orang-orang yang kurang ajar katanya, ya. Ini orang-orang yang brengsek, dablek katanya gitu, saudara. Ya, memang keadaan seperti itu pasti cepat atau lambat akan merugikan negara. Di dalam ayat yang kelima, ini terjadi juga seperti kayak ada audit terhadap Daniel. Daniel ini orang ketiga waktu masa pemerintahan Raja Darius, orang ketiga. Ya, di bawah Darius ada 2 orang pejabat, orang Babel. Nah, di bawahnya orang ketiga itu Daniel. Bukan orang Babel, orang kafir menurut Babel. Jajahan, negara jajahan. Kok bisa gitu, saudara, menempati urutan orang ketiga? Ya. Kemudian itu menimbulkan rasa iri, ya, terhadap orang-orang yang ada di situ. 2 pejabat di atas Daniel ditambah 120 pejabat-pejabat yang ada di kerajaan Babel di bawah pemerintahan Raja Darius. Mulai dari iri inilah kemudian dicari-cari. Apa yang kita baca tadi. Para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan. Dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, dalam hal pekerjaannya, dalam hal sekuler, apa itu istilahnya? Kerja sekulernya Daniel. Kerja sekulernya Daniel yang tidak ada hubungan dengan kerohanian. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Berarti bersih sekali ya Daniel ini, ya. Bersih sekali Daniel ini. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Baru ayat yang ke-6-nya, kita lihat ayat yang ke-6-nya, baru inilah yang bisa dibilang, ini kekurangan Daniel. Karena di hadapan rakyat Babel, ini kekurangan. Ibadahnya Daniel itu adalah hal kekurangan, ya. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara, kesetiaan Daniel dalam hal ibadah itu mempengaruhi kinerja dia di dalam pekerjaan. Seharusnya anak-anak Tuhan itu, anak-anak Tuhan yang setia dalam ibadah, punya dampak terhadap pekerjaan. Sehingga, ya, kalau orang anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen setia dalam ibadah, nanti kita akan belajar setia dalam hal apa begitu, ya. Bukan setia dalam hal hadir saja. Nanti kita akan lihat Daniel itu setia dalam hal sampai kepada puncak ibadah, yaitu menyembah Tuhan. Harusnya ketika ada audit di perusahaanmu, kamu harusnya tenang seperti Daniel. Gak akan ada masalah. Karena yang pertama dia takut dulu kepada Tuhan. Setia terhadap Tuhan, pasti itu berdampak kepada pekerjaan. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ini Amsal adalah tulisan daripada Sulaiman. Sulaiman ini raja. Tentu banyak bawahannya, saudara. Dan sebagai pengalaman daripada Salomo atau Sulaiman, wah, banyak orang yang tampil di hadapan Salomo itu baik. Performanya baik, pekerjaannya baik. Sepertinya memang tidak ada masalah. Tapi kok Salomo bisa menemukan satu celah? Orang yang setia tidak ada. Sukar untuk ditemukan. Orang yang setia siapakah menemukannya?
Beda dengan ayat yang kita baca tadi ya. Daniel setia. Ya. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan. Bahkan di dalam Amsal 19 ayat 22, Salomo menyamakan orang setia itu dengan orang yang jujur. Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jadi dengan perkataan lain, Salomo mengatakan orang setia itu adalah orang yang jujur. Apa adanya. Tidak pakai topeng. Itu orang yang setia. Kalau saudara punya ini, smartphone, coba definisi orang setia itu apa? Langsung, sekarang ini kan ada AI ya. Langsung dijawab, orang yang setia itu teguh pada janji. Kemudian punya komitmen yang tinggi. Punya hubungan menunjukkan keteguhan hati, taat, dan tidak mengkhianati kepercayaan. Itu definisi daripada AI. Ya, AI sekarang bilang definisi setia itu orang yang berpegang teguh pada janji. Kemudian punya komitmen yang tinggi. Teguh hati terhadap ketaatan. Kemudian tidak mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan. Bukankah poin-poin itu adalah poin-poin kebaikan hati ya saudara ya? Kebaikan hati itu adalah teguh pada janji. Orang yang berkomitmen baik kan begitu ya saudara? Punya hubungan yang teguh, hatinya teguh terhadap ketaatan. Kemudian tidak mengkhianati kepercayaan. Itu kan perkara-perkara yang baik. Tapi Salomo bilang banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Ternyata di dalam firman Tuhan, orang yang setia itu adalah orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kita berusaha setia, tapi tidak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, maka kita hanya sebatas orang yang baik hati. Orang yang baik, gak bisa kita menanggung kesetiaan. Pasti salah satu atau satu saat, kalau kita hanya mempertahankan kebaikan hati tanpa meminta kasih karunia dari Tuhan, bicara soal kesetiaan, satu saat kita akan berkhianat. Satu saat kita akan mundur. Hal itu teruji ketika ada ujian, begitu saudara. Orang yang baik hati itu belum tentu setia ketika ada yang namanya ujian. Ketika ada yang namanya intimidasi. Ketika ada yang seolah-olah lebih menguntungkan dia. Nah ini. Orang yang baik hati belum tentu bisa setia. Baik hati banyak. Tapi ketika ditawarin, Pak Sam, ada perusahaan lain tuh. Gajinya lumayan tuh. 50 juta tuh sebulan. Di Ultra misalkan. Mulai bimbang nih. Pak Sam nih. Kira-kira kalau ada tawaran begitu gimana Pak Sam? Pindah ya? Pindah. Saya juga orang yang baik hati tapi kan berpikir juga. Berhitung juga. Ya, betul nggak saudara? Cien, ada tawaran tuh Cien. Mau nggak gantiin posisi Pak Sam yang pindah? Nggak mau. Kalau yang lebih baik pasti mau ya. Saudara, dalam hal beribadah, kita tidak cukup dengan istilah baik hati. Kita perlu yang namanya kesetiaan. Dan kesetiaan sekali lagi perlu mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Karena tidak semua dalam hal ibadah kita mendapatkan keuntungan. Dalam hal ibadah kita akan mendapatkan apa istilahnya, yang enak-enak saja. Dalam ibadah itu banyak perkara-perkara yang gak enak. Firman Tuhan bilang untuk beribadah itu banyak menghadapi yang namanya aniaya. Coba 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Wah ini resikonya nih. Kalau kita cuma baik hati tanpa ada kesetiaan, tanpa ada karunia dari Tuhan, mudah mundur kita ini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah, bukan cuma ibadah ya saudara, tapi hidup beribadah. Hidup beribadah itu adalah sesuatu yang menjadi darah daging. Hidupnya, seperti misalnya begini, saudara hidup untuk makan,
Berarti hidup saudara, saudara isi dengan makan terus. Saudara bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Nah, hidup untuk makan artinya makan terus hidup kita. 24 jam makan terus, karena hidup saya hanya untuk makan, misalnya begitu. Tapi ini hidupnya untuk beribadah. Bukan cuma sekadar ibadah, datang kebaktian, enggak. Ini hidupnya beribadah. Walaupun tidak ada jam-jam ibadah, hidupnya jadi hidup yang beribadah. Bangun tidur sudah beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat itu hidup beribadahnya Daniel. Sehingga ketika ada intimidasi, ketika ada masalah, ketika ada rongrongan terhadap ibadahnya, oh dia sudah siap. Dia orang yang setia. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, ini yang harus kita siapkan dari sekarang. Harus punya satu persiapan supaya jangan kita ini enak-enak. Kalau cuma ibadahnya hanya mengisi hidup, bukan hidup beribadah, tapi ibadah untuk hidup. Nah, hati-hati. Nanti kita jangan-jangan satu saat kita ini bisa mundur. Di dalam Wahyu 17 ayat 14, orang yang setia itu adalah orang yang menang. Ya. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Lihat, ini kasih karunia Tuhan kan saudara? Bukan kita yang perang loh saudara. Mereka akan berperang. Ini adalah orang-orang yang akan berperang. Ya, maaf, ini musuhnya Tuhan. Ini orang-orang yang gak suka kekristenan, katakanlah demikian. Ini termasuk antikris. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala tuan. Dan raja di atas segala raja. Nah, mereka yang kedua ini berbeda dengan mereka yang pertama. Mereka yang pertama itu adalah orang-orang yang melawan anak domba. Tapi yang kedua, mereka yang bersama-sama dengan dia, berarti berpihak kepada anak domba, juga akan menang. Menangnya dari siapa? Dari kasih karunia Tuhan. Karena yang berperang itu adalah anak domba. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi ini pribadi-pribadi kalau di dalam tabernakel sudah masuk di dalam mesbah dupa. Terpanggil ini adalah orang-orang yang masih ada di halaman. Kemudian dipilih ini adalah orang-orang yang ada di ruang suci. Tetapi setia itu adalah orang-orang yang sudah masuk di dalam doa penyembahan yang mendarah daging. Yaitu ada di dalam mesbah dupa emas. Tuhan merobek tirai, nah dupa itu sudah masuk lagi ke ruang suci. Inilah orang-orang yang setia. Orang-orang yang menang. Dan kalau menunjuk mesbah dupa, ini menunjuk kepada ibadah kita dalam hal memuncak. Yaitu kepada doa dan penyembahan. Tema kita di tahun 2026 adalah tahun penyembahan. Dan kita belajar awal kita masuk di tahun 2026 ini, belajar dari Daniel. Dia tidak goyah terhadap intimidasi. Dia tidak goyah terhadap ancaman maut. Ini goa singa saudara, bukan kandang singa. Kalau kandang singa di kebun binatang ada kandang singa. Ini goa singa. Goa singa berbicara soal maut. Intimidasi Daniel itu berujung kepada maut. Tetapi Daniel setia. Ke depan, kalau kita tidak punya pengalaman seperti Daniel, ibadah kita tidak memuncak kepada ibadah yang menyembah Tuhan. Ya, ibadah yang menyembah Tuhan itu sampai daging ini tidak bersuara. Sampai daging ini sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Selain hanya bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Ya, minggu lalu kita belajar. Yesus dalam doa Getsemani, dia ini kan dagingnya masih ingin bersuara saudara. Sekiranya mungkin cawan ini bisa Tuhan lalukan.
Ini kan berarti dagingnya masih ingin bicara. Ya. Tuhan pun gentar untuk menghadapi yang namanya maut. Tuhan pun gentar untuk menghadapi yang namanya goa singa. Tapi Yesus menang ketika dagingnya ditekan. Ketika dagingnya sudah tidak lagi bersuara, dia hanya bisa bilang sama Tuhan, kehendakmu yang jadi. Ya Aba, ya Bapa. Kehendak Tuhan yang jadi. Dan kita melihat dari pengalaman Daniel, ya saudara, dalam Daniel 6. Yang tadi kita baca, sekarang kita lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Daniel 6 ayat 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Wah, Daniel seorang diri nih saudara. Mulai dari pejabat tinggi, penguasa, wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ayat 9. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah. Ini pintar sekali ya. Orang-orang bawahan Darius itu. Sebuah perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Termasuk rajanya juga nggak bisa. Ya, Darius ini terlena begitu. Karena diangkat-angkat, jadi wah bagus juga ini. Bagus juga ini dekret. Bagus juga ini larangan. Ayat 10, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini dekret sudah keluar. Ini surat larangan sudah keluar. Begitu, saudara, Daniel ini bukannya buta huruf loh. Ini orang pintar kan Daniel ini. Orang bijak. Dia mungkin belum bisa bahasa Babel waktu dia dibawa ke Babel. Tapi dalam waktu 10 hari ketika diadakan pencobaan, dia lebih hebat daripada orang-orang lain. Berarti penguasaan ilmu terhadap bahasa dan surat menyurat Babel langsung sudah dikuasai. Sehingga ketika ada larangan, ada dekret soal siapa yang minta kepada Allah lain atau dewa lain atau manusia lain selain kepada Raja Darius selama 30 hari, nah itu bisa dilarang atau bisa diambil. Bisa dihukum masuk ke gua singa. Dia tahu resikonya. Tapi ayat 11 enggak hirau tuh saudara. Ya, saya bisa membayangkan, kalau misalnya Daniel lihat itu, ya apa ya itu istilahnya? Enggak dianggap. Apaan sih ini? Kenapa bisa begitu? Karena dia biasa melakukan penyembahan. Biasa hidupnya beribadah. Sehingga kalau kebiasaannya itu dilarang, kebiasaannya itu diganggu, itu lebih terganggu hidupnya. Begitu saudara. Karena terbiasa. Saudara, sekarang saya mau tanya. Saudara bangun terbiasa jam berapa? Saudara biasa terbangun, misalnya terbiasa jam 4 pagi. Saya sama istri itu jam 4:30 pasti terbiasa bangun. Terbiasa. Sekalipun libur. Kita terbiasa bangun 4:30, jam 4, paling lambat 4:30 udah bangun. Karena sudah siap-siap nih. Sudah mandi dan sebagainya, berdoa. Istri saya ngambil waktu berdoa paling lama kalau pagi. Kalau saya cuma beberapa menit, dia ke ruang bawah, dia berdoa sampai 1 jam. Jam 6 kita harus sudah berangkat untuk antar Kayla. Ada liburan. Kemudian saya bilang sama, lumayan nih liburan. Si Kayla libur, berarti kita bisa bangun sampai siang. Besoknya nggak bisa tuh saudara. Tetap
jam 4:30 itu seperti ada alarm dari tubuh kita. Walaupun jam dimatikan, alarm jam nggak pernah nyala begitu ya. 4:30 tetap, istilah kata orang Sunda, ngalilir heula. Terbangun, dan sudah terbangun itu susah untuk tidur lagi. Ada aja gitu gangguan, perut melilit, apa kan begitu ya saudara? Kenapa bisa begitu? Karena terbiasa. Sehingga ketika ada perlakuan yang ingin keluar dari kebiasaan, susah. Kalau yang namanya kebiasaan. Makanya hati-hati juga. Karena ada juga yang bisa merusak kebiasaan yang baik. Yaitu pergaulan yang buruk. Ada ayatnya kan? Di mana itu saudara? 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah ini hati-hati. Khususnya buat anak-anak muda, pilih pergaulan. Ya, karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Pernah satu peristiwa saudara, saya ikut yang namanya GoPro. GoPro itu adalah pendidikan untuk para gembala. Waktu itu satu saat diadakan di kota Medan. Di gereja yang paling besar di kota Medan, bahkan paling besar di Asia Tenggara sekarang. Gerejanya GBI. House of Sacrifice. Rumah apa itu? Pengorbanan. Besar sekali gerejanya. Seperti Senayan aja kalah. Seperti Senayan aja kalah. Nah, saya satu kamar dengan seorang hamba Tuhan. Gembala juga. Saya nggak sebut namanya ya, karena nggak enak. Karena kalau saya sebut saudara kenal. Ya. Ketika pagi-pagi saya bangun, atau ketika menjelang tidur, kita kan terbiasa berdoa. Bangun pun terbiasa berdoa. Nah, karena ada rekan gembala yang satu kamar dengan saya juga, karena saya lebih junior saat itu, jadi saya siap-siap. Bangun lebih pagi, sehingga saya siap-siap, jangan-jangan ini bapak yang lebih senior dari saya, ngajak berdoa. Saya tunggu-tunggu, begitu saudara. Aduh, kok bangunnya siang amat. Begitu bangun dia siang-siang, gak ngajak berdoa, langsung mandi, langsung pergi. Loh, saya bilang, Om, gak berdoa dulu. Nah, berdoa mah di rumah, kalau di sini gak usah, katanya. Begitu saudara. Demikian juga ketika kita pulang mau tidur malam, setelah acara semalaman, dia langsung aja blek gitu. Loh, saya karena pengalaman paginya saya sudah bilang, berdoa mah di rumah. Jadi saya berdoa sendiri. Dia berdoa, enggak berdoa, dia tidur langsung. Lalu saya pikir, aduh, kenapa? Kalau saya terus-terusan, untung saya cuma semalam 2 malam sama dia. Kalau saya bermalam-malam sama dia, sebulan semalam-malaman sama dia, jangan-jangan saya juga punya prinsip berdoa mah di rumah. Itu pergaulan. Tidak menjamin dia seorang gembala. Tidak menjamin dia seorang hamba Tuhan. Kalau pergaulan buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang baik, ayo lakukan dengan setia. Seperti yang dilakukan oleh Daniel. Ya, dia setia tuh ketika ada dekret dan sebagainya yang mengancam dan mengintimidasi. Dia katakan di dalam Daniel 6 ya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ke rumahnya dia nggak nangis terseduh-seduh. Aduh, kok Darius begini ya? Aduh, bos saya kok begini ya? Dia nggak lihat apa effort saya selama ini? Bagaimana perusahaan maju gara-gara saya? Kok sekarang saya begini? Begitu saudara. Enggak tuh Daniel. Enggak mau tahu. Pokoknya saya mah berdoa saja. Saya mah menyembah saja kepada Tuhan. Biasa. Seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk. Dan mendapati Daniel sedang berdoa. Dan memohon kepada Allahnya. Ini memang yang ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu oleh pejabat tinggi dan para pembantu raja. Ya. Sehingga kalau kita lihat akhirnya kemudian Daniel itu ditangkap. Ya, dan sebagai
hukuman dia harus masuk ke dalam goa singa. Saudara, sebetulnya ya proses Daniel untuk akhirnya dia menang di goa singa, hari ini saya tidak bicara soal dia menang di goa singa. Ya, tetapi proses jauh sebelumnya sehingga dia bisa menang di goa singa. Itu adalah pembelaan Tuhan. Tapi perjalanan kesetiaan Daniel inilah yang dinilai oleh Tuhan sehingga Tuhan berbelas kasih kepada Daniel. Coba kita lihat perjalanan kesetiaan Daniel. Daniel 1 ayat 7. Daniel 1 ayat 7. Itu hasilnya ya. Daniel di gua singa dengan kepahlawanan Daniel, dengan kemenangan Daniel tidak tergores sedikit pun sama kuku singa. Tidak tergores sedikit pun sama gigi singa, ya. Lita aja main-main sama kucing pernah tergores. Main-main sama kucing tuh, apalagi sama singa. Tapi tidak ada tuh segores luka pun dalam diri Daniel. Itu kemenangan Daniel. Tapi prosesnya kita lihat Daniel 1 ayat 7. Ya saudara, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar. Hananya dinamainya Sadra, Misael dinamainya Mesa, dan Azaria dinamainya Abednego. Misael dapat inspirasi dari mana, Bro Sam? Dari firman Tuhan. Anak kedua nggak dikasih nama Azaria ya? Nehemia. Saudara, inilah perilaku dunia. Seperti hari Minggu saya katakan, perilaku dunia itu ingin melepaskan kebiasaan-kebiasaan Daniel sebagai orang Yahudi dengan ibadahnya, dengan cara-cara dunia diganti itu. Nama Daniel dinamanya Belsazar. Ingin diganti itu dengan kebiasaan-kebiasaan Babel. Ingin diganti dengan kebiasaan-kebiasaan dunia. Ini pengen dicoba nih, pergaulan yang buruk mau merusakkan kebiasaan Daniel yang baik. Tapi Daniel gak mau melepaskan kebiasaannya yang baik. Ya, di dalam 8 ayat 8. Daniel berketetapan. Nah, kesetiaan itu mulai dari keteguhan hati. Jadi prinsip hidup kita ini nanti akan disebut orang-orang yang setia, orang-orang yang menang, dimulai dari ketetapan hati kita. Punya komitmen. Dan hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita berkomitmen kepada Tuhan. Mulai dari sekarang, Tuhan, aku mau jadi orang setia. Sampai nanti ya menang, itulah baru disebut orang yang setia. Ketetapannya mulai dari sekarang. Ketetapan. Apa yang diambil Daniel? Berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Kebiasaan Babel itu ya dipersembahkan makanan minuman itu dipersembahkan dulu kepada dewa-dewa. Disembayangin bagaimanalah caranya begitu ya. Itu kan Babel itu dewanya adalah dewa Bel. Diarahkan ke dewa. Jadi kemudian Daniel bilang, wah ini sudah makanan dewa. Sudah makanan berhala. Bagaimanapun yang namanya enak. Tapi kalau sudah dipersembahkan kepada setan, dipersembahkan kepada perkara-perkara yang bukan Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Ini bukan bicara soal makanan, saudara. Tapi bicara soal prinsip, ya saudara ya. Prinsip kita tidak mau kita ini dicampur baurkan hidup kita, pelayanan kita dengan perkara-perkara yang ada di dalam dunia. Terlebih perkara-perkara yang arahnya kepada iblis. Kemudian dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Coba, Babel berusaha merusak kebiasaan yang baik. Tapi karena ketetapan untuk tidak menajiskan diri, inilah yang akhirnya dikatakan ya ayat 9. Tuhan kasih karunia. Tuhan mampu kasih karunia. Ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi jangan takut saudara. Dalam hal kita misalnya bekerja. Dalam hal kita sedang melakukan usaha-usaha kita di dunia. Ketika ibadahmu diintimidasi.
kebiasaan yang baikmu diganggu, saudara harus punya ketetapan seperti Daniel. Tidak. Saya mau mengambil bagian. Seperti tadi, saya datang ke atas, saya lihat sudah ada jaketnya Bro Sam. Saya bilang sama Dwi, Dwi, itu Bro Sam sudah ada ya? Oh ternyata ada di belakang. Kemudian Bro Sam bilang, saya tinggalkan dulu semua pekerjaan. Bagaimana nanti? Saya mau datang dulu ibadah. Saudara, jangan takut. Pasti kasih sayang Tuhan akan turun. Ya. Tadi di awal saya bilang, kesetiaan itu bisa kita jalankan kalau ada kasih karunia Tuhan. Dan kita butuh kasih karunia itu. Tuhan membuat pemimpin itu, ya, pemimpin pegawai istana itu, ya, kasih sayang. Kasih sayang sehingga oh kamu boleh, kalau kamu tidak mau menajiskan, boleh. Coba kalau nggak ada kasih sayang Tuhan. Kalau nggak ada kasih sayang Tuhan yang merubah pemimpin daripada istana itu. Oh bisa saja, kurang ajar. Kamu kan di sini orang buangan. Kamu di sini tuh orang nggak punya hak untuk minta. Udah syukur dikasih makanan. Kan begitu ya saudara. Itu kan yang kita takutkan ketika kita coba bernegosiasi sama pemimpin usaha kita, katakanlah bos kita lah. Ada pasti ketakutan, waduh, udah untung kamu kerja di sini juga. Udah untung kamu digaji. Saudara, selama saya pernah bekerja, ketika saya berketetapan untuk mendahulukan ibadah, sama seperti apa yang dikatakan oleh Daniel, Tuhan kasih karunia. Istri saya juga menyaksikan, Tuhan kasih karunia itu kepada pemimpin-pemimpin. Oh ya silakan. Itu bukan kekuatan kita, tapi kasih karunia dari Tuhan. Apalagi kalau pemimpin usaha kita adalah orang yang percaya, jangan takut. Mulai dari sini kasih kesetiaan itu berkembang terus. Ya, berkembang terus. Coba kita lihat terus. 12. Ini kata Daniel. Adakanlah percobaan, ya. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini. Selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ayat 13, sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Saudara, sekali lagi, hal ini bukan bicara soal makan sayur lebih sehat daripada makan daging. Makan sayur mayur selama 10 hari yang dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego lebih sehat daripada kita makan daging dan sebagainya yang enak-enak. Bukan cuma soal itu. Kita ini perlu yang namanya makan daging. Betul nggak saudara? Perlu. Selama 21 hari kita puasa Daniel, saya rasa pasti lemah badan kita ini. Baru 4 hari aja sudah lilis ya. Sudah ada perubahan. Mungkin badan sih enteng. Kurus sih kurus. Saya kemarin ini dari bulan September saya ikut IF ya saudara ya. Saya bikin program IF dan memang selama 3 bulan sampai bulan Desember kemarin, September, Oktober, November, Desember, karena mulainya September akhir, tanggal 27 September. 3 bulan setelah Natal, saya kehilangan 10 kilo. Dan itu hebat kata orang-orang, 10 kilo itu hebat. Orang 1 kilo aja susah kan? Tapi kemudian dari bulan Desember sampai sebelum kemarin puasa Daniel, stuck tuh berat badan saya. Nggak turun, malah mulai lagi ada naik dikit. Walaupun IF tetap berjalan. Nah, kemarin kan kita mulai mencanangkan program puasa Daniel. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Turun lagi 1 kilo, saudara. Karena makannya, itu sayur mayur. Dan memang kalau sudah sayur mayur, ketika kita ke toilet enak banget kan, lancar. Ya, betul ya? Nah, saudara yang puasa Daniel pasti bisa mengaminkan. Memang bisa turun, tapi dampaknya saudara, lemas. Waduh, saya semua berdoa sama Tuhan. Wah, hari keempat aja udah lemas gini.
Gimana sampai hari ke 21? Pasti lemes. Lemes sih pasti ada. Dan kalau istilah percobaan 10 hari, kemudian dikatakan Daniel itu ya punya perawakan yang lebih gagah, perawakan yang lebih sehat, perawakan yang lebih berotot. Omong kosong kalau bukan kasih karunia Tuhan. Kita perlu yang namanya asam amino dari protein hewani untuk membentuk otot, saudara. Untuk membentuk otot. Saya punya pengalaman, oh iya, ketika saya hilang 10 kilo itu bukan cuma lemak yang hilang, tapi juga otot. Ini badan saya jadi letoy, saudara. Tahu letoy ya? Bahasanya Pak Daniel itu, tanya aja. Jadi kita ini perlu yang namanya protein hewani. Kalau di dalam ilmu gizi itu asam amino untuk mengikat otot, mengikat daging supaya tetap kuat. Itu pada zaman dulu, kalau saudara pernah lihat tuh film-film gladiator, itu gladiator yang gede-gede badannya itu ya, makannya itu daging terus saudara tiap hari. Supaya apa? Ototnya kuat. Saudara pernah tahu kan kakak sepupu saya itu, Ade Rai, kan namanya sama Rai. Itu dia kalau dalam rangka membentuk otot itu, sarapan paginya aja dia bisa minum telur mentah, itu bisa 15 butir, saudara. Karena untuk membentuk otot. Jadi kalau diadakan 10 hari, kemudian Daniel perawakannya dikatakan oleh firman Tuhan lebih kuat. Ya, ayat 15. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik. Bukan cuma lebih baik, mereka kelihatan lebih. Gak mungkin saudara, gak mungkin. Kalau bukan pembelaan Tuhan. Saya yakin saudara yang ikut benar-benar program puasa Daniel, nanti kita sama-sama timbang yuk. Saudara, kemarin saudara timbangan berapa? Nanti tanggal 31 Januari akhir, yuk kita sama-sama timbang. Nanti kumpulin ke saya. Pasti lebih kurus. Pasti lebih kurus. Ya. Tapi dilihat, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Oh ini Daniel lagi masih muda-mudanya nih. Masih muda-mudanya nih. Diperkirakan Daniel itu dibawa ke Babel ketika usia 16-17 tahun. Itu kan lagi seneng-senengnya makan ya. Saudara-saudara yang punya anak muda, punya anak masih umur segitu, waduh, makannya tuh lagi gede-gedenya. Jadi saudara, ini sekali lagi bukan masalah makanan yang dikonsumsi, tetapi bicara soal tidak mau menajiskan diri. Dan Tuhan bekerja. Tuhan memberikan kasih karunia. Karena apa? Pendirian yang kuat. Jadi imannya dia taruh di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ini nama Tuhan yang dipertaruhkan. Bukan cuma sekedar Daniel. Ini pendirian yang teguh. Jadi kalau hari ini saudara nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau setia kepada Engkau. Aku tidak mau menajiskan diri dengan perkara-perkara dunia. Saudara, Tuhan pasti penuhi. Karena dia penuh dengan kasih karunia. Sekali lagi kesetiaan kita bisa berlanjut kalau ada kasih karunia Tuhan yang turun. Kesetiaan kita bisa kita pertahankan sekali lagi kalau ada kasih karunia Tuhan yang bekerja. Jadi kesetiaan kita ini hanya bisa kuat kita ini kalau ada Tuhan. Terbukti di dalam Daniel 9 ya. Saya tunjukkan 3 ayat. Tuhan katakan engkau sangat dikasihi. Karena pendirian Daniel yang kuat ini. Daniel 9 ayat 23. Daniel 9 ayat 23. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukan kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Ini pribadi-pribadi ini sama seperti Yusuf. Sampai di tiang
atau di liang tutupan Mesir, penjara, Yusuf disertai oleh Tuhan. Ya, Daniel ini dikatakan engkau sangat dikasihi. Lihat lagi Daniel 10 ayat 11. Daniel 10 ayat 11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Kemudian satu lagi ayat dari Daniel 10 ayat 19. Daniel 10 ayat 19. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Jadi kekuatan pengiringan kita kepada Tuhan. Sampai nanti satu saat Tuhan katakan, oh sabaslah hambaku yang setia. Mulai dari mana saudara? Nah, ketetapan hati yang teguh. Nanti Tuhan yang tolong kita dengan kasih karunia. Jadi di depan itu nanti kita akan lihat. Kalau kita tetap berketetapan teguh hati, komitmen, nanti kasih karunia Tuhan turun. Kasih karunia Tuhan turun. Kasih karunia Tuhan turun. Menghadapi masalah, kasih karunia Tuhan turun. Sehingga kita bisa tetap berdiri, tetap kuat. Akhirnya sampai di penghujung jalan kita, kasih karunia Tuhan terus mendampingi kita. Jadi kesetiaan kita itu tidak bisa lepas dari kasih karunia Tuhan. Untuk bisa menarik kasih karunia Tuhan, ayo mulai dari sekarang berketetapan. Untuk tidak menajiskan diri dengan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Ya, dan soal kesetiaan ini kita bisa meniru dari pribadi Yesus. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini setia. Setia sampai akhir. Orang setia itu kan bisa dipuji setia ketika dia sudah sampai kepada akhir. Saudara tidak bisa bilang sama saya, aduh itu hamba Tuhan yang setia ya. Setiap minggu khotbah dia setia. Belum saudara, belum bisa dibilang setia. Kalau belum sampai akhir. Tapi kita bisa bilang, oh Bapak Ginting itu setia sampai akhir. Oh Bapak Fisher itu setia sampai akhir. Oh Tante Sudarmi itu setia sampai akhir. Kenapa? Sudah dia tunjukkan. Sampai akhir baru dikasih label setia. Dan kita perlu kasih karunia itu saudara. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Kalau sampai saat ini kita ada, itulah kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa berbangga, aku orang setia. Oh sampai usia sekarang saya setia. Gak bisa saudara. Kesetiaan kita itu karena kasih karunia Tuhan. Dan Yesus setia taat sampai mati. Apa lihat ayat di bawahnya 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bukankah Daniel juga begitu? Karena dia setia, dia diangkat tinggi-tinggi saudara. Diangkat tinggi-tinggi. Diangkat jabatannya lebih tinggi. Setelah proses atau peristiwa Gua Singa, Daniel diangkat lebih tinggi. 2 orang yang tadinya di atas dia jadi di bawah dia. Sampai akhirnya Raja Darius bilang, semua harus tahu Tuhannya Daniel. Karena setia, peninggian itu datang dari Tuhan. Jadi saudara, ya kita harus setia. Mulai dari kita setia kepada Tuhan, punya komitmen yang kuat, nanti urusan pekerjaan Tuhan angkat. Tuhan angkat. Dan saya percaya hal ini akan terjadi kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tutup Alkitabnya, kita lanjutkan pada hari yang akan datang. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahmu selalu menolongku. Di A ya.
Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Dia mengerti. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Amin. Haleluya. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Bapa di sorga, terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami mau berkomitmen kepada Engkau Tuhan. Kami mau setia karena Engkau setia. Karena kami mau melakukan perkara-perkara yang kuat terhadap firman, berkomitmen terhadap firman. Tolong kami Tuhan, berikan kasih karunia itu kepada kami. Engkau setia sampai akhir, berikan kekuatan kepada kami juga untuk setia sampai akhir. Walaupun banyak masalah, banyak tantangan, banyak intimidasi, bahkan aniaya sekalipun di depan kami. Ajar kepada kami untuk tetap setia. Karena kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan akan turun kepada setiap kami. Menjaga, melindungi kami. Dan Tuhan sendiri yang berperang ganti kami. Kami akan menang sampai kepada perkara-perkara yang sulit sekalipun. Tuhan tolong kami. Kami akan makan minum tubuh dan darah Yesus. Tuhan ada di dalam kami. Kami ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan siap bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Hamba Tuhan yang melayani perjamuan silakan membagikan tubuh dan darah Yesus. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku
sudah mendapatkan tubuh dan darah Yesus? Kalau sudah, mari kita angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah, haleluya. Puji Tuhan. Kita tinggikan darah Yesus di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama minum darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Nyanyikan kurnya. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah membuktikan Tuhan bagi kami Tuhan. Di mana Engkau setia Tuhan. Setia sampai mati Tuhan. Menebus segala dosa kami Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk tetap melayani Engkau Tuhan. Itulah yang telah Engkau ajarkan bagi kami Tuhan. Karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Engkau telah lebih dahulu setia kepada kami Tuhan. Dan biarlah itu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami dapat melakukannya Tuhan. Apa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu melakukan semuanya itu Tuhan. Tapi Engkau telah mengirim kepada kami seorang penolong Tuhan. Yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan dapat menjalani kehidupan kami ini Tuhan. Dengan tidak sia-sia Tuhan. Karena Engkau yang selalu menyertai Tuhan. Karena Engkau yang selalu menolong dan menopang kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sungguh Tuhan. Oh Yesus, tapi biarlah kami untuk tetap melihat kebaikan Kau dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami untuk tetap selalu mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap taat kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk tetap mengasihi Engkau Tuhan. Sampai kami Tuhan
sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami memperoleh kemenangan di dalam iman percaya kami Tuhan kepada Tuhan. Karena tidak ada Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, hanya Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami terima firman-Mu pada malam ini Tuhan. Firman yang boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Firman yang boleh menjadi rema Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Bukan hanya dalam ucapan bibir kami saja Tuhan, tapi sungguh Tuhan kami ingin melakukannya Tuhan. Kami ingin melakukan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Biarlah kami Tuhan jemaat-Mu di sini Tuhan boleh saling mendukung satu sama lain Tuhan. Saling mendoakan dan menguatkan iman kami ini Tuhan. Dan janganlah jauhkan kami Tuhan dari ibadah-ibadah-Mu Tuhan. Tapi kami mau menghampiri terus Tuhan hadirat-Mu yang kudus. Bukan suatu kerinduan, akan menjadi suatu kerinduan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menyerahkan hati kami, tubuh, jiwa dan roh kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu firman-Mu Tuhan boleh menguatkan hidup kami. Firman-Mu pelita bagi kami, kaki kami Tuhan, dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan pada malam yang gelap ini Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menuntun kami. Tuhan akan membawa kami Tuhan kepada rumah kami masing-masing Tuhan. Biar kami menyerahkan seluruhnya kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati juga Bapak Gembala kami Tuhan yang telah memberikan makanan bagi rohani kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Tuhan akan memberkati hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi Tuhan. Memberikan hikmat Tuhan, marifat kepada hamba-Mu ini Tuhan. Juga untuk istrinya, juga untuk kedua anaknya Tuhan. Biar Tuhan akan memberkati keluarga ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat El Kafana Tuhan yang hadir dalam ibadah kami ini di tempat ini maupun yang melalui Zoom Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu Engkau limpahkan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan mempunyai Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Walaupun kadang kami lalai Tuhan, kadang kami lupa Tuhan akan kebaikan Engkau Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan seorang diri. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, doa yang kami naikkan ini, yang kami panjatkan Tuhan, kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami, Gembala kami yang setia dan Gembala kami yang agung. Haleluya, amin. Terima kasih oh Tuhanku buat keselamatan jiwaku. Terima kasih oh Tuhanku buat keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cinta-Mu, rahmat heran kaya bagi-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Haleluya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat firman Allah. Haleluya, Anugerah Allah Bapa, Yesus. kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menjadi milik bagianmu
mulai malam ini, esok, bahkan sampai Haleluya. selama-lamanya. Kita aminkan bersama. Amin.